Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 13 dari Aksya IAIN Kudus. Di sini saya akan membahas tentang teori permintaan dalam Islam. Nah, perspektif teori permintaan dalam Islam itu sendiri. Permintaan di dalam Islam itu terdapat batasan-batasan syariah yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim. Dan di dalam Islam juga mengharuskan dalam setiap Muslim itu dalam memilih barang atau jasa itu harus dengan berlabel yang halal. Dalam hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 173. Di sini telah dijelaskan bahwa telah diberikan batasan-batasan dalam memberi atau membeli dan menggunakan suatu komoditas barang atau jasa. Nah, dengan adanya batasan-batasan tersebut, maka teori permintaan ini ada yang membahas tentang keduanya. Yang pertama itu ada permintaan dalam pilihan yang halal dan haram. Permintaan terhadap halal dan halal ini, komoditas halal sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional, di mana berbanding terbalik dengan harga komoditas. Apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitu juga sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah komoditas yang diminta akan naik. Yang kedua itu ada permintaan pilihan halal dan haram. Di sini sangat ditekankan bahwa setiap manusia itu harus memilih sesuatu barang yang halal dan meninggalkan sesuatu barang yang haram. Yang ketiga itu ada permintaan haram yang digunakan dalam keadaan darurat. Pada permintaan ini, harga dikarenakan adanya faktor keadaan darurat karena dapat mengancam keselamatan jiwanya. Jadi barang haram itu dapat digunakan ketika dalam keadaan darurat. Secara garis besar, teori permintaan dalam perspektif ekonomi konvensional hampir sama dengan perspektif ekonomi dalam Islam. Meskipun hampir sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan di antaranya, yaitu pertama dalam sumber hukumnya. Dalam ekonomi konvensional, sumber hukumnya itu terdapat pada akal. Jadi kesimpulannya, akal itu keputusannya tidak rasional. Yang kalau perspektif dalam Islam itu, sumber hukumnya terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi keputusannya itu sudah pasti terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu dari motif permintaan. Dalam ekonomi konvensional, motif permintaan dinilai sebagai nilai kepuasan tersendiri oleh konsumen. Jadi semua barang yang halal dan haram itu tidak dibedakan sama sekali. Semua barang itu sama dalam ekonomi konvensional. Beda lagi dengan dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu membedakan antara barang yang halal dan haram. Jadi setiap konsumen yang terdapat dalam ekonomi Islam itu harus menggunakan barang-barang yang halal. Untuk selanjutnya itu hukum permintaan. Hukum permintaan ini menyatakan bahwa apabila harga suatu barang itu melonjak naik, maka permintaan akan turun. Tetapi apabila harga yang ditawarkan itu turun, maka permintaan akan naik. Teori yang menerangkan tentang permintaan dengan harga itu disebut sebagai teori permintaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa teori permintaan itu berbanding lurus antara permintaan terhadap harga, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif turun. Untuk contohnya sendiri, ada penjual buah, di mana penjual buah itu menjualkan buah melon yang pada saat itu memang benar-benar belum panen-panennya melon. Jadi harga yang ditawarkan si penjual itu sangat tinggi. Maka para konsumen itu akan susah untuk membeli, akan sulit untuk membeli buah melon tersebut. Jadi semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka permintaan yang akan didapat akan semakin turun. Tetapi apabila si penjual menjualkan buah yang pada saat itu memang lagi panen-panennya, maka harga itu akan turun dan permintaan yang diberikan akan semakin besar. Contoh lain pada saat ini itu pada permintaan masker, di mana permintaan masker pada masyarakat itu sangat melambung, sangat tinggi. Mau berapapun harga yang ditawarkan, masyarakat akan tetap membutuhkan. Dalam perspektif ini tidak sinkron dengan teori Islam, di mana apabila harga naik maka permintaan turun, dan apabila harga turun maka permintaan akan naik. Beda dengan
pada permintaan kasus masker ini, masyarakat lebih mencari barang konsumen masker ini dengan harga berapapun mereka akan tetap mencarinya. Teori ini dalam Islam ini masuk pada teori yang ketiga, yaitu permintaan pilihan haram yang digunakan dalam keadaan darurat. Sebenarnya ini bukan barang yang haram, namun karena melonjaknya permintaan masyarakat yang sangat tinggi, mereka menggunakan untuk tidak mengancam keselamatannya agar terhindar dari segala penyakit yang dideritanya. Maka diperbolehkan apabila harga yang ditawarkan masker ini sangat melonjak, sangat tinggi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.